Jadi sekarang kami ada di Politeknik Negeri Padang. Nah, sekarang kami ingin mewawancarai teman-teman kita yang ada di Politeknik Negeri Padang ini tentang seputar animasi. Iya. Dan ikuti keseruan kami. Halo Bang, Ya. perkenalkan, aku Arin dari Prodi Animasi. Jadi Abang boleh perkenalan dulu nih, siapa nih? Nama saya Eben dari D3 Alat Berat. Nama saya Tama dari D3 Alat Berat juga. Nama saya Taura dari sama juga D3 Alat Berat. Ya. Nama saya Seprian Marizal dari Teknik Alat Berat. Jadi ini mau tanya nih sama abang-abangnya, abang tahu nggak nih animasi itu apa gitu? Kalau menurut saya pribadi sih animasi itu kayak kartun mungkin 2 dimensi, 3 dimensi yang kayak di film-film gitu. Oke, abang gimana bang? Animasi itu lebih ke ya kayak kartun juga sih, kayak di film-film di TV-TV gitu. Oke, kalau abang? Kalau menurut saya tuh animasi itu apa ya? Gambar yang bergerak gitu. Jadi dikembangkan itu bisa jadi seperti anime gitu, Kak. Oke, kalau abang gimana bang? Sama kayaknya Kak. Sama. Oke, jadi animasi itu dia bener nih kata abang tadi. Siapa sih bang? Eben. Bang Eben, dia jadi animasi itu dia tuh gambar yang bergerak. Jadi dia ada 3 dimensi sama 2 dimensi. Oke, jadi untuk abang-abang terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih ya bang. Ya, Kak. Halo Bang, saya dari Prodi Animasi dan nama saya Tania. Apakah saya boleh bertanya? Boleh, Kak. Oh ya, nama Bang siapa? Revan, Revan dari Prodi apa? Alat Berat, Kak. Oh, alat berat. Nah, jadi saya ingin bertanya tentang perkembangan sejarah animasi nih Bang. Apakah Abang tahu tentang sejarahnya atau gimana? Bisa Bang jawab? Kalau animasi, kalau dulu animasinya seperti di TV, Kak. Oh, di TV. Terus kalau misalkan sejarahnya perkembangannya gimana sekarang Bang? Kalau dulu biasanya warnanya hitam putih. Kalau sekarang udah full warna gitu, Kak. Oh, full warna. Jadi udah berwarna sekarang ya Bang? Iya, Kak. Oke. Nah, jadi kalau untuk teknik animasi sekarang gimana menurut Abang? Kalau menurut saya sekarang pembuatannya lebih modern, Kak. Oh. Bisa dibikin melalui PC atau komputer gitu. Oh ya. Nah, sekian. Terima kasih ya Bang. Itu saja yang kami mau tanyakan. Halo Kak, aku Tania dari Prodi Animasi. Nah, boleh tahu nama kakak siapa? Nama saya Sofana Mawaddah. Oke, kakak. Nama saya Widya. Nah, kalau boleh tahu kakak dari Prodi apa nih? Saya dari Prodi D4 Telkom, Kak. Oh, D4 Telkom kakak? Sama, Kak. Oh, sama. Nah, saya ingin tanya nih Kak tentang perkembangan animasi, sejarah perkembangan animasi. Kakak boleh jawab? Setahu saya animasi itu yang dulunya itu kurang HD, sekarang dia grafiknya sudah HD. Oh ya. Kalau menurut kakak gimana? Masih, Kak. Oh, sama. Iya. Nah, jadi kan ini animasinya kurang HD, jelek lah gitu kan. Nah, kalau sekarang kan udah bagus, udah HD. Nah, kalau misalkan aku nanya tentang teknik-teknik pembuatan animasi, kakak tahu nggak? Saya kurang tahu, Kak, mengenai itu. Kurang tahu. Ya, kalau kakak? Kurang tahu juga. Oh ya. Oh ya, udah terima kasih ya Kak udah menjawab dan udah membantu. Halo Bang, perkenalkan saya Arin dari Prodi Animasi. Kenalan dulu nih, Abang siapa namanya? Oke, perkenalkan nama saya Prima Andika Putra dari jurusan Teknik Elektro. Sama dengan saya Dharma Gusti Lorendra, saya dari jurusan Teknik Elektro. Saya Mikael Anesta, berasal dari jurusan Teknik Elektro. Jadi saya mau nanya nih ke abang-abang semua, menurut abang nih apa aja nih yang abang ketahui tentang jenis-jenis animasi, mana bang? Ya, mungkin kami dari Elektro nggak banyak ya belajar tentang animasi gitu. Yang saya tahu mungkin ada 2 jenis animasi. Yang pertama tuh kayak 3D dan satu lagi tuh 2 dimensi.
dua dimensi. Oke, kalau Bang gimana? Kalau mungkin dari segi teknik elektro mungkin kami belajar mungkin kami cuma yang pertama dari gambar ya Prem ya. Mungkin dari proyeksinya. Tapi kalau untuk 3D kami misalnya menggunakan aplikasi AutoCAD untuk 3D. Oh, oke, kalau Bang gimana nih? Ya betul, hampir sama kayak teman-teman saya tadi. Kami di elektro itu ada 2D dan 3D. Kalau 2D itu kayak ada gambar tentang skematik. Nah itu biasanya kami pakai 2D gitu. Oke, untuk menurut Abang nih, yang kalau Abang tahu nih, dua jenis animasi ini contoh filmnya Abang tahu nggak deh? Kan ada 3D sama 2D gitu. Atau kayak cara pengerjaannya yang berbeda gitu. Ya mungkin dari cara pengerjaannya ya. Cara pengerjaan itu mungkin ada dua gitu. Secara pakai manual yang digerakkan pakai tangan kemudian pakai PC gitu. Oke. Ya di zaman sekarang mungkin udah banyak ya perusahaan atau stasiun televisi gitu menggunakan cara yang lebih modern. Ya ini lebih efisien lah, lebih cepat gitu daripada yang manual. Oke, kalau Bang gimana? Mungkin juga bisa sama juga tadi sama dibilang sama Prima, kita bisa lihat dengan kemajuan teknologi sekarang dari 3D sudah ada kemajuan, sangat-sangat pesat kemajuannya. 3D ini bisa tuh di film-film yang udah pakai CGI itu yang itu saya. Halo Bang, perkenalkan nama aku Tania, aku dari Prodi Animasi. Nah, boleh tahu nama Bang siapa? Nama Abang Muhammad Nofan Nazar Zarif, saya dari Prodi TRPL. Oh, oke, Abang? Saya dari Alvin Valen dari Prodi TRPL. Nama Abang? Saya Muhammad Abdul Hafiz dari Prodi TRPL. Oh, oke. Nah, Bang, jadi gini, saya ingin menanya tentang pipeline animasi nih. Apa yang Bang ketahui tentang pipeline animasi? Dalam pipeline animasi itu ada namanya praproduksi, di mana praproduksi ini kita akan menyiapkan sebuah ide-ide atau persiapan yang kita lakukan untuk membuat animasi, di mana ide-ide tersebut seperti sketsanya atau bisa juga storyboard atau ceritanya seperti apa yang digunakan untuk persiapan membuat animasi yang kita akan buat. Oh ya. Menurut Abang gimana pipeline animasi? Kalau sudah dapat ide atau usulan dari kita sendiri, lalu lakukan rancangan atau pembuatan animasinya, lalu baru diproses dan proses. Oke. Nah, menurut Abang gimana nih pipeline animasi? Tadi kan udah praproduksi dan produksi. Ya. Selanjutnya kayaknya pasca produksi, yang mana setelah produksi dilihat lagi gimana hasilnya. Oh gitu Bang. Oh ya. Terima kasih ya Bang sudah menjawab. Nah, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya. Baik Bang, perkenalkan aku Tania Syamartul Inayah, Prodi Animasi dari Politeknik Negeri Padang. Nah, kalau boleh tahu nama Abang siapa ya? Nama saya Ilham. Abang? Irfan. Oh, oke. Nah, jadi kali ini saya ingin bertanya nih Bang tentang prinsip-prinsip animasi. Kan ada banyak nih. Mungkin boleh sebutkan satu atau dua yang Abang tahu. Mungkin timing ya. Timing. Nah, boleh Abang sebutkan timing tuh yang menurut Abang apa sih gitu? Timing itu yaitu mengatur kecepatan gerakan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Oh gitu, oke. Nah, menurut Abang gimana nih? Menurut saya Kalau boleh tahu itu menurut Abang gimana? mengikuti arus lekukan. Arus lekukan ini gimana nih ya? Belok. Oke Bang, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Baiklah, kami akan menjelaskan kembali Tentang pertanyaan-pertanyaan yang kita wawancari kepada teman-teman kita tadi, berikut adalah penjelasannya. Animasi adalah gambar bergerak yang dihasilkan dari pengolahan gambar tangan atau objek statis yang disusun secara beraturan, mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan. Animasi terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sejarah perkembangan animasi dunia diduga sudah berlangsung sejak awal abad ke-20, bertepatan dengan populernya film tanpa suara. Perkembangan konten animasi ini melibatkan berbagai proses penggunaan suara, tampilan, hingga teknologi yang lebih modern. Saat ini, animasi telah berkembang menjadi bentuk seni yang sangat beragam dan ada di berbagai media, termasuk film, televisi, video game, dan konten internet. Jenis-jenis animasi yang pertama ada animasi tradisional yaitu 2D animasi klasik.
Dibuat dengan menggambar setiap frame secara manual di atas kertas atau transparansi. Digunakan dalam film klasik seperti Snow White and the Seven Dwarfs pada tahun 1937. Yang kedua ada animasi 2D digital, yaitu pengembangan dari animasi tradisional tetapi dibuat menggunakan perangkat lunak komputer. Contohnya SpongeBob SquarePants atau Adventure Time. Yang ketiga ada animasi 3D, yaitu computer generated imagery yang dibuat dengan model 3D yang dimanipulasi pada komputer. Contohnya Toy Story pada tahun 1995 dan Frozen pada tahun 2013. Yang keempat ada stop motion, yaitu membuat animasi dengan mengambil gambar benda fisik yang digerakkan sedikit demi sedikit. Jenis stop motion yang pertama ada claymation, yaitu menggunakan tanah liat seperti Wallace and Gromit. Yang kedua ada puppet animation menggunakan boneka seperti The Nightmare Before Christmas. Dan object animation, yaitu menggunakan benda sehari-hari. Yang kelima ada animasi motion graphic, yaitu fokus pada elemen grafis seperti teks, logo, atau ilustrasi yang dibuat bergerak. Banyak digunakan untuk video iklan, intro film, dan presentasi. Pipeline animasi adalah rencana dan proses yang terperinci untuk membuat animasi dari awal hingga akhir. Pipeline animasi merupakan alur kerja yang memandu seluruh proses produksi animasi, termasuk praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Apa saja 12 prinsip-prinsip animasi? Yang pertama adalah squash and stretch, yaitu merenggang dan memampat. Yang kedua, anticipation. Dan yang ketiga, staging atau pembingkaian. Yang keempat, strike ahead action and post to post, yaitu bergerak langsung dan berpose. Yang kelima, follow track and overlapping action, yaitu gerakan berlanjut dan tindakan tumpang tindih. Dan yang keenam adalah slow in and slow, yaitu masuk dan keluar perlahan. Selanjutnya ada art atau busur gerak. Yang kedelapan, secondary action. Yang kesembilan, timing atau pengaturan waktu. 10, exaggeration. 11, solid drawing atau penggambaran objek yang solid. Yang ke-12, appeal atau daya tarik. Jangan lupa like, comment, and subscribe akun YouTube kami di sini. Karena satu subscribe berguna dan sangat membantu untuk nilai kami. Nah ya,